إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari bahasan kitab At-Targhib wa At-Tarhib lil Imam Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri. Masuk pada bab At-Tarhibu min qawlihi li muslim ya kafir, yaitu ancaman bagi seorang yang mengatakan wahai kafir bagi seorang muslim, memanggil seorang muslim dengan sebutan wahai kafir. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan menimpa salah satu di antara keduanya. Wa in kana kama qal, ya, kalau memang kenyataannya demikian, maka dia mengatakan sesuatu yang jujur. Wa illa, kalau tidak, raja'at alaih, maka akan kembali kepadanya. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan nanti akan datang hadis-hadis yang serupa setelah ini. Berkata pensyarah hadis ini, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini, kata Al-Fayyumi dalam syarahnya, idza qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma li'annahu imma ay yasduqa alayhi aw yaqduba alayhi. Apabila seorang mengatakan kepada seorang muslim wahai kafir, maka akan jatuh kepada salah satu di antara keduanya, yaitu imma ucapannya jujur, benar-benar yang dipanggil memang sudah kafir, atau kalau memang yang dipanggil ini adalah tidak kafir, kembali kepada yang memanggilnya, kembali kepada yang memanggilnya. Ya, wa in kadzaba 'adal kufru ilaih. Kalau ternyata sudah manggil kafir kemudian tidak tepat, tidak benar, dusta, maka kekufuran tersebut akan kembali kepada yang memanggilnya. Nah, inilah bahayanya kalau kita sembarangan di dalam menggelari atau memanggil orang dengan sebutan kafir, padahal secara lahiriah dia seorang muslim. Wal kufru sinfan. Kekufuran ada dua. Ya, ahaduhuma al-kufru bi asli din wa huwa dhidduh. Yang pertama adalah kekufuran terhadap prinsip iman. Maka ini kalau dia kufur terhadap prinsip iman, maka dia akan berada di posisi ya berlawanan dari keimanan tersebut, yaitu dia kafir. Wal akhar, adapun yang lain, al-kufru bi far'in min furu'il Islam. yaitu kufur terhadap salah satu cabang dari cabang keislaman, wala
yukhriju bihi an aslil iman, tetapi tidak mengeluarkan dari prinsip keimanan. Atau dalam istilah lain ada kufur akbar, ada kufur azhar. Ya, ada kufur akbar, ada kufur azhar. Kufur akbar akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur azhar maka tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi dia akan menghilangkan kesempurnaan Islam dan iman dia. Wakila, dan dikatakan al-kufru ala arba'ati anha. Kekufuran itu ada 4 macam. Yang pertama kufru inkar, yaitu kekufuran yang bentuknya pengingkaran. Ya, apa itu penjelasannya? Bi alla ya'rifallaha aslan wa la ya'tarif bihi. Yaitu ketika seseorang tidak mengenal Allah sama sekali, atau tidak berusaha mengenal Allah. Jadi tidak mengenal Allah sama sekali, enggak kenal lafaz Allah, atau ya memang tidak mau mencari tahu, tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori dia masuk dalam ya jenis kufur ingkar. Yang kedua kufur juhud, ka kufri iblis, seperti kufurnya iblis. Bi ayyarif Allah biqalbihi wa la yuqiru bilisanihi, yaitu dia mengenal Allah dengan hatinya tetapi tidak mengakui dengan lisannya. Dia yakin Allah adalah Rabbnya, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tetapi lisannya tidak mau mengakuinya. Jawarihnya, anggota badannya tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti kufurnya ya iblis, atau yang serupa dengan itu, orang-orang yang tahu kebenaran, meyakini itu benar, tetapi justru tidak mau mengakuinya secara lisan dan tidak mau mengamalkannya. Kemudian yang ketiga kufur inad. Kufur inad, wa huwa ay ya'rifallaha biqalbihi wa ya'tarifa bilisanihi wa la yudinihi bihi hasadan wa baghyan. Yaitu ketika seseorang dia mengenal Allah dengan hatinya, dia akui dengan lisannya, dia akui, tetapi tidak mau beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berislam. Dia tahu Allah hak, Nabi Muhammad hak, ya, dia yakini dan dia ucapkan, hanya saja tidak mau beragama dengan agama Islam, tidak mau beriman dengan keimanan Islam. Hasadan wa baghya, disebabkan oleh kedengkian dan juga kezaliman dia. Ka kufri Abi Jahlin, ini seperti kekufurannya Abi Jahal, kekufurannya Heraklius. Dia meyakini Nabi Muhammad itu nabi terakhir, dia mengikrarkan dengan lisannya, tetapi dia tidak mau beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena khawatir kehilangan kekuasaannya. Ini yang namanya jenis kufur apa? Kufur inad. Catat, jangan ya, nggak dicatat lupa nanti ya. Yang terakhir, yang keempat adalah kufur nifaq, kufur kemunafikan. Wa huwa ayuqirra bilisanihi wa la ya'taqid bil qalbi, yaitu secara lisan dia mengikrarkan iman wal Islam, tetapi hatinya tidak meyakini. Ya seperti orang-orang munafik. Seperti orang-orang munafik. Dan perlu dicatat di sini, kemunafikan muncul dalam Islam adalah setelah hijrah. Di Mekah, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, tidak ada yang munafik sama sekali. Ya, jelas hitam putihnya di sana. Yang kafir ya kafir, yang mukmin ya mukmin, jelas. Ya, pembatasnya jelas. Kalau beriman ya dia iman, kalau kafir ya dia kafir. Tapi setelah Rasulullah hijrah di Madinah, nah muncullah orang-orang yang mereka sebenarnya adalah Yahudi, tetapi berpura-pura masuk Islam. Dari situlah muncul kemunafikan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Harawi, berkata al-Harawi dalam i'tiqadnya, beliau pernah ditanya, amma yaqulu bi khalqil Quran an anusammihi kafiran, mengenai orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, apakah kita namakan dia kafir? Qala alladhi yaquluhu kufur, siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk,
maka dia kafir. Berarti ini dimasukkan kepada kufur besar. Diulangi lagi pertanyaan tersebut sampai 3 kali dan jawabannya sama. Kemudian beliau ditanya fil akhir pada permasalahan yang lain mengenai satu ayat dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Qala, maka Al-Harawi mengatakan, hum kafaratun walaisu ka kufri billahi wal yawmil akhir. Naam, disebut kufur, tetapi tidak seperti kufurnya kepada Allah, bukan seperti kufurnya kepada hari akhir. Tidak demikian. Atau dalam ibarahnya Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan kekufuran, yang di bawah kekufuran, yaitu kufur asghar maksudnya. Ketika seseorang dia tidak melaksanakan hukum Allah secara amaliyah, maka kufurnya itu kufur amal, bukan kufur besar yang keluar dari agama. Salah satu bentuk yang mudah saja untuk kita pahami, ketika seorang bermaksiat, apa yang dia gunakan? Hukum apa yang dia gunakan? Hukum Allah apa hukum hawa nafsu? Seorang mencuri, itu hukum Allah apa hawa nafsu? Seorang korupsi, itu hukum Allah apa hawa nafsu? Mencuri itu hukum Allah apa hawa nafsu? Perintah Allah apa justru itu hawa nafsu? Hawa nafsu. Sehingga masuk dalam definisi ini. Oleh karena itu yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama salaf, ayat ini dalam surat Al-Maidah yang 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kafir di sini adalah kafir amali. Karena hal ini bercerita tentang saat itu kejadian pada zaman Nabi. Pada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ada sebuah permasalahan muamalah, masalah tanah saat itu, yang mereka tahu kalau permasalahan ini diangkat kepada Rasulullah, pasti jawabannya tidak sesuai yang mereka inginkan, akan merugikan dalam versi duniawi. Akhirnya mereka justru bertanya kepada yang lain, bukan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Oleh karena itu dikatakan di sini, wa minhu anal aus wal khazraj, dan juga diantaranya kisah Aus dan Khazraj dalam keadaan mereka beriman. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian kufur dalam keadaan dibacakan ayat kepada kalian, dalam keadaan di tengah-tengah kalian itu ada Rasul. Apa asbabun nuzul ayat ini? Yaitu surat Ali Imran ayat 101, disebut kaifa takfurun, bagaimana kalian kufur. Kisahnya ini adalah ketika Aus dan Khazraj diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Diprovokasi untuk mengenang kembali kesukuan-kesukuan di zaman dulu. Sampai akhirnya muncul ungkapan-ungkapan atau panggilan-panggilan yang seperti dahulu, bukan panggilan Islam lagi, tapi panggilan kesukuan. Ya Aus, ya Khazraj. Sampai akhirnya mereka berkumpul di tanah lapang, membawa pedang seperti mau berduel. Maka turunlah salah satu ayat ini, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Bagaimana kalian bisa kufur dalam keadaan ayat diturunkan atas kalian, dibacakan atas kalian, dan di tengah kalian ada Rasul. Maka disebut di sini, sara ba'dhum ila ba'din bisuyuf, min amril jahiliyah, yaitu ketika seorang muslim saling mengancam dengan pedang, dengan senjata tajam, itu adalah bentuk kekufuran dan kejahiliahan. Jadi ketika seorang muslim saling mengancam, itu adalah perbuatan jahiliyah, sehingga disebut kekufuran. Kenapa kalian berbuat kekufuran? Yaitu dia sudah bersaudara karena Allah, tetapi kemudian saling mengancam dengan senjata, dengan pedang atau dengan apapun,
hanya karena permasalahan dunia. Hal seperti ini ma'asyiral muslimin harus kita jadikan pelajaran yang sangat penting. Kalau sahabat ketika salah, yang negur itu langsung turun ayat, yang negur Rasulullah. Kalau kita, ya kan, maka perlu kita semuanya perhatikan, perlu kita semuanya ketika mendapatkan riwayat-riwayat seperti ini, maka bukan kita meremehkan para sahabat, justru kita memuliakan sahabat, karena ketika salah yang turun adalah ayat, yang menegur adalah Rasulullah. Adapun kita kalau salah, yang negur orang biasa, walaupun pakai ayat, pakai hadis, tapi terkadang bisa meremehkan orang tersebut karena orang biasa. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Taqiyuddin Al-Hisni fi Syarh Abi Syuja'. Berkata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, Syekh Taqiyuddin Al-Hisni itu penulis kitab Kifayatul Akhyar, ya, pensyarah Mukhtasar Abi Syuja' fikih Syafi'iyah. Beliau mengatakan, "Lau qala al-muslim ya kafir bila ta'wil kafar." Kalau seorang muslim memanggil muslim yang lainnya wahai kafir, maka dia telah kufur. Li'anna samal Islam kufra, dikarenakan dia telah menamakan Islam dengan kekufuran. Maka hati-hati. Ya, ini pendapat yang dikuatkan dari madhab Syafi'iyah, jadi pendapat mu'tamad dari madhab Syafi'iyah. Dan kitab ini memang sangat bagus. Walaupun ini kitab madhab, tetapi yang dibahas bukan sekedar masail, bukan permasalahan semata, tetapi yang dibahas adalah dalil, ya, penuh dengan dalil, keterangan para ulama, dan tidak berlebih-lebihan dalam mukhlutat al-masail. Dan kalau kita rujuk ke dalam kitab Kifayatul Akhyar tersebut, memang sangat rinci di situ dibahas tentang hukum tentang masalah murtad, kekufuran, dan semacamnya. Yang mungkin kalau kita mau bandingkan dengan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang Nawaqidul Islam yang cuma 10, itu bandingannya jauh. Di sini itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Di antaranya ada satu faedah dalam kitab ini, misalkan seorang berzikir tetapi dia sambil memakai alat musik, maka pendapat beliau itu kufur. Ya, jadi zikir tapi pakainya begini gitu, itu menurut beliau itu kufur. Mungkin kapan-kapan bisa kita nukilkan dari kitab aslinya, ini tidak kita bawa. Itu madhab Syafi'iyah. Perlu kita ketahui, madhab yang paling rinci membahas tentang hukum murtad itu dua madhab. Yang pertama madhab Hanafi, yang kedua madhab Syafi'i. Jadi dua madhab ini yang paling rinci. Kalau kita berbicara tentang muamalah, buyu, yang paling rinci itu madhab Hambali dan madhab Maliki. Tentang halal haram sebuah makanan, itu madhab Maliki dan madhab Hambali itu lebih rinci. Jadi kalau masalah hukum-hukum had atau hukum-hukum yang terkait tentang masalah pengadilan yang ada di peradilan, ini banyaknya di dalam madhab Abu Hanifah dan madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Sepanjang sejarah yang jadi qadhi di dalam pemerintahan itu imam madhabnya Hanafi atau Syafi'i di berbagai macam negeri. Kalau di Indonesia kan Syafi'i, ya, di Malaysia Syafi'i sampai sekarang. Kalau kita ke India Hanafi, di Suriah misalkan, di Syam itu Hanafi, ya, madhab yang pengikutnya terbesar itu Hanafi. Nah, mungkin kalau di Indonesia kan kita Syafi'i, ya, justru yang paling besar kalau persentase sedunia itu madhabnya Abi Hanifah, madhab yang paling tua. Kenapa demikian? Karena banyak sekali qadhi, para hakim agung pada zaman dahulu itu madhabnya Hanafi. Sehingga pembicaraan tentang murtad, ini murtad atau tidak, itu banyak sekali didapati dalam madhab Hanafi dan madhab yang salah satu contohnya tadi itu. Salah satu contohnya, kalau seorang berzikir tetapi pakainya alat musik, dijatuhi kufur. Kemudian siapa yang niat man azima bil kufri kafar, siapa yang niat kufur sudah kafir saat itu. Mayu aliqa bil kufri kafar, siapa yang mentaklik kufur maka dia kufur. Mentaklik kufur itu begini, ya, kemarin sempat viral, ya, kalau ada yang ngasih saya mobil saya kufur, itu dia kafir saat itu, walaupun tidak ada yang ngasih mobil. Itu rinci sekali di dalam pembahasan fikih sebenarnya, khususnya madhab
Syafi'i. Makanya perlu hati-hati ya kita karena rinci sekali. Bahkan kalau kita lebih menilik kitab yang lebih klasik lagi, sampai ulama Syafi'iyah itu mengkafirkan seseorang itu dari model pakaian. Ya, jadi ada satu penukilan di dalam perkataan Imam Syafi'i, siapa yang memakai jubah dengan bersabuk seperti bersabuknya batorik seperti bitrik, seperti orang Nasrani, ya, dia kafir. Sampai seperti itu. Jubahnya bitrik pernah tahu ya? Antum kalau tahu Kristen Ortodok itu kan pakainya jubah, kemudian pakai sabuk. Nah, Imam Syafi'i sampai berfatwa seperti itu. Jadi sangat rinci sekali. Kalau kita mau gunakan istilahnya rujukan yang lebih klasik lagi dari pembahasan ulama, yang mungkin zaman sekarang mungkin akan lebih rincian itu akan kadang ada yang lebih lebih diringankan, kadang ada yang lebih detail. Kita kembali kepada tema ya, itu segar untuk wacana ya, wawasan ya, falyatafaddal lidzalik, silahkan untuk kita lebih berpikir. Dan kitab ini sangat bagus ya, kitab Kifayatul Akhyar, silakan dibaca. Dan kitab ini sebenarnya dibahas di Indonesia di pondok-pondok pesantren biasanya. Kita lanjutkan. Wa an Abi Dzar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a rajulan bil kufri aw qala ya'du Allah wa laysa kadzalika illa hara alaihi, rawahu Bukhari Muslim fi hadits hara bil ha al muhmalah war ra ay raja'a. Dari sahabat Abi Dzar, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memanggil saudaranya dengan wahai kafir, atau siapa yang memanggil saudaranya wahai musuh Allah. Nah, ini ada tambahan. Barang siapa yang memanggil saudaranya sesama muslim wahai kafir atau wahai musuh Allah, padahal tidak demikian keadaannya, illa hara'ali, kecuali akan kembali kepadanya. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim. Dalam hadis ini dengan lafaz hara, dengan ha ya, dan ra ay raja, artinya kembali. Kalimat itu akan kembali kepadanya, kembali kepada orang yang memanggilnya, padahal yang dipanggil tidaklah kafir ya, tidaklah musyrik, tapi dipanggil wahai kafir, wahai musuh Allah. Hati-hati. Dalam hadis ini ya, ikhwana fillah azakumullah, mimma adahu ba'dul ulama minal mushkilati. Hadis ini termasuk yang kategorikan oleh para ulama termasuk hadis yang ada muskilat, ada kerumitan di dalam memahaminya, yang perlu para ulama itu memperinci dengan detail. Ya, tidak semua orang awam langsung bisa memahaminya. Mungkin secara lahiriah akan jelas, tetapi kaitan-kaitan dengan kaidah-kaidah agama itu perlu lebih rinci. Makanya dimasukkan di dalam muskilat. Kitab yang khusus membahas tentang hadis-hadis muskilat itu ada, yang ditulis oleh At-Tahawi, namanya Syarah Mushkilil Athar. Ya, kitab Syarah Mushkilil Athar, kitab yang sangat bagus, 12 jilid, berbicara tentang hadis-hadis yang perlu disinkronkan dengan hadis-hadis atau kaidah agama. Apa itu kaidah yang harus kita sampaikan? Secara zahirnya, ketika seseorang memanggil orang lain musuh Allah atau kufur, maka jatuh hukum kafir padanya. Padahal perbuatan memanggil dengan panggilan yang tidak baik ini kan bukan perbuatan kekufuran, tapi perbuatan kabair, dosa besar. Dan dalam madhab ahli sunnati wal jamaah, annal muslim la yukaffar bil ma'asi, seorang muslim tidak dikafirkan keluar dari agama dengan kemaksiatan. Sama memanggil saudara dengan panggilan jelek, panggilan wahai musuh Allah, ini dosa memang. Tapi apakah kemudian perbuatan ini langsung mengeluarkan pelakunya dari agama atau tidak? Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Tetapi yang dirajihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, la yukaffaru ahadan min ahli al-qiblah, tidak dikafirkan seorang pun dari ahli al-qiblah dengan dosa-dosa besar tersebut, karena sesuai dengan prinsip ahlus sunnah secara dasar. Jadi secara prinsipnya sepakat para ulama, tapi kadang rinciannya agak beda.
tentang misalkan Ahlus Sunnati wal Jamaah sepakat bahwasanya pelaku dosa besar tidak kufur. Hanya saja ketika memahami hadis ini, kadang para ulama rinciannya berbeda. Misalkan kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar itu kan kelompok Khawarij. Jadi ketika kelompok Khawarij ini mengkafirkan seorang muslim, kemudian tidak sah, ya, karena dia muslim tapi dikafirkan, kan akan kembali kepada Khawarij tersebut. Apakah Khawarij ini kufur keluar dari agama? Apakah tidak? Termasuk ulama yang pada salah satu perkataannya berpendapat kufur keluar dari agama itu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Pada salah satu fatwanya. Pada fatwa yang lain tidak. Tetapi mayoritas daripada ulama, ya, ala annal khawarij al-mukaffirin lil mu'minin la yukfar. Bahwasanya orang Khawarij yang sering mengkafirkan orang-orang beriman, mereka tidak dikafirkan. Sehingga makna kufur yang kembali kepadanya adalah dosanya. Yang kembali kepadanya adalah dosanya. Jadi seorang yang dia mengkafirkan atau memanggil dengan sebutan kafir, kembali kepadanya, yaitu dosa yang kembali kepadanya itu seperti dosa menganggap orang lain kafir. Apa itu hukuman bagi orang yang murtad? Apa? Hukuman mati. Maka seorang yang mengatakannya kafir, fahuwa kaqatlih, nanti akan ada riwayatnya. Seorang yang dia memanggil orang lain dengan sebutan wahai kafir, ini sama saja seperti membunuhnya. Maka dosanya itu seperti dosa membunuh. Ya, ini yang dipahami oleh jumhur ulama. Seorang yang mengatakan kepada seorang muslim wahai kafir atau wahai musuh Allah, berarti dosanya itu seperti membunuh seorang muslim. Ini yang mau dimaksud. Ini yang mau dimaksud oleh para ulama. Jadi ketika seorang mengkafirkan seorang muslim, mengatakan seorang muslim adalah musuh Allah, maka dosanya itu seperti membunuh seorang muslim. Sedangkan membunuh seorang muslim itu dosanya sangat besar, ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, sehingga makna takfir di sini adalah kufur amal, ya. Kufur amal. Nah, diperkuat pada hadis-hadis yang berikutnya yang lafadznya sama dengan riwayat yang berbeda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, rahul Bukhari. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akfara rajulan illa ba'a ahaduhuma biha in kana kafiran wa illa kafara bi takfirih, rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Jadi dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang mengatakan pada saudaranya wahai kafir, maka akan jatuh kepada salah satunya. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mengkafirkan orang lain kecuali akan jatuh kepada salah satunya. Kalau memang benar, ya, maka diterima ucapannya. Kalau tidak, kafara bitakfirih, maka dia kufur dengan pengkafirannya. Maka makna kufur dengan pengkafirannya adalah dia melakukan, ya, kufur amali yang dosanya sangat besar, atau dia dosanya seperti membunuh saudaranya karena sebab mengkafirkan saudaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Kilabah, dan dari sahabat Abi Kilabah radhiyallahu anhu, Ana Thabit ibn Ad-Dhahhak akhbarahu annahu bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarah. Bahwasanya Thabit ibn Ad-Dhahhak mengkhabarkan kepadanya bahwasanya beliau pernah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yaitu yang berbaiat di bawah pohon tersebut beberapa sahabat, ya, dari kalangan sahabat Ansar yang diutus pada Rasulullah SAW, diantaranya Thabit ibn Dhahhak, ya, yang hadir di situ, ya, dari perwakilan daripada suku Aus yang membaiat Rasulullah SAW tahta syajarah. Wa anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasul SAW bersabda, man halafa an yamin ala yaminin bi millati ghairi al-islami kadiban muta'ammidan fahuwa kama qala.
Barang siapa yang dia bersumpah dengan sebuah sumpah atas nama selain agama Islam, ya, walaupun dia dusta dengan itu, dia sengaja melakukannya, maka sebagaimana dia ucapkan. Yaitu kalau dia bersumpahnya dengan sumpah Yahudi, ya, walaupun berpura-pura, bersenda gurau, fahuwa kama qal, maka dia seperti apa yang dia katakan, yaitu Yahudi. Maka dia seperti Yahudi. Ya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia diazab, akan disiksa pada hari kiamat. Wa laisa 'ala rajulin, ya, nadarun fi ma la yamlik, dan tidak ada seseorang itu menunaikan nazar dari perkara yang tidak dia miliki. Wa la'nul mu'min ka qatlih, dan juga melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Nah, tadi yang sudah kita terangkan, termasuk melaknat adalah mengatakan ya aduwallah, ya kafir. Ini laknat yang paling tinggi. Ya. Maka ketika seorang melaknat seorang mukmin, itu sama saja dosanya seperti membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlih. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, fa huwa ka qatlih, itu seperti membunuhnya. Ya. Wa man dzabaha nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang menyembelih dirinya, membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengannya pada hari kiamat. Rahul Bukhari wa Muslim. Demikian riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pada riwayat Abu Dawud, Nasai dengan lebih ringkas. Wa Tirmidzi wa sahaha, beliau sahihkan. Wa lafzuhu, dan dengan lafaz anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mar'i nadarun fima la yamlik wa la 'anil mu'min ka qatilih wa la 'anil mu'min ka qatilih wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatilih wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udiba bihi bima qutila bihi nafsuhu yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah mengungkapkan di sini beberapa hal. Siapa yang bernazar sesuatu yang bukan miliknya, maka tidaklah boleh dia tunaikan. Yang kedua, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kafir itu seperti membunuhnya. Kemudian barang siapa yang bunuh diri, maka dia akan diazab dengan alat bunuh dirinya. Ya. Yang terkait dengan bab ini adalah la'nul mu'min ka qatlih, yaitu melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Ya. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Wa man arama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlih. Barang siapa yang dia menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, maka dia seperti membunuhnya. Ya, dan ini ikhwan fillah azakumullah cukup mengerikan, ya, sehingga harus benar-benar berhati-hati, ya, benar-benar harus berhati-hati, jangan sampai ucapan kita itu terucap kepada seorang mukmin dengan sebutan-sebutan yang sangat mengerikan, ya, akan kembali kepada kita. Kemudian terkait sumpah ala yaminin bimillati ghairil Islam, yaitu siapa yang bersumpah dengan agama selain agama Islam. Sumpah itu dengan menggunakan huruf qasam, huruf sumpah, alba, alwawu, watta, ya, atau dengan hamzah, ya, dengan hamzah. Misalkan billahi, wallahi, tallahi, allahi, ya. Jadi sering kita dengarkan huruf qasam 3 gitu, ya, huruf sumpah ada 3, tak ada lagi, yaitu hamzah. Dengan mengatakan billahi, wallahi, tallahi, atau allahi. Ketika kita mengatakan allahi, dikasrahkan menunjukkan itu sumpah. Ini qasam, sumpah. Ya. Dan terdapat dalam hadis begitu banyak larangan bersumpah dengan atas nama selain Allah. Apalagi kalau sumpahnya dengan agama yang selain Islam, bi ayyuqal, ya, misalkan dia wadinil yahudiyah, demi agama Yahudi, wadini nasraniyah, demi agama Nasrani, atau demi Hindu, demi Buddha, dan seterusnya.
Hati-hati seperti itu. Itu sumpah dengan sesuatu selain Allah, apalagi agama selain Allah, maka berarti dia diikutkan sebagaimana dia ucapkan. Jadi kalau dia mengatakannya demi Buddha, berarti dia pengikut Buddha. Kalau dia mengatakannya demi Yahudi, berarti dia pengikut Yahudi. Kalau dia mengatakan demi Nasrani, ya, demi Lata Uzza, maka dia diikutkan kepada agama Lata Uzza. Wa huwa kama qala, maka dia sebagaimana yang dia ucapkan. Ada yang mengatakan waqad qil, ada yang mengatakan makna wa huwa kama qala ay annahu bari'un minal Islam, yaitu dia terlepas dari Islam. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain agama Islam, maka dia terlepas dari Islam. Terlepas dari Islam. Ya, dan tidak teranggap sebagai sumpah sebagaimana mestinya. Maka hati-hati. Ada dua hal di sini. Yang pertama, bersumpah atas nama selain Allah dan bersumpah atas nama agama selain Islam, atau atas nama sesuatu-sesuatu yang diyakini oleh orang lain sebagai sesembahan-sesembahan atau Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau yang pertama, itu aja sudah jatuh kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia berbuat kesyirikan. Walaupun yang dipahami oleh para ulama syirik amal, dosa besar, tapi tidak sampai kekufuran yang keluar dari agama. Tapi ketika dia bersumpahnya dengan Tuhan selain Allah, yang dianggap Tuhan selain Allah, atau bersumpah dengan agama selain agama Islam, maka itu dia diikutkan kepada agama tersebut. Ya, misalkan kalau dia bersumpahnya dengan demi Lata Uzza, berarti dia pengikut Lata Uzza. Ya, karena jelas bersumpahnya itu dengan sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia bersumpahnya dengan perkara-perkara yang lain yang itu tidak dikatakan sebagai Tuhan, tetapi itu diagungkan, ya, yang sepatutnya pengagungan sumpah itu hanya bagi Allah, maka jatuhnya syirik, ya, kufur amal. Misalkan demi apa? Demi langit dan bumi, ya, kita sumpahnya demi langit dan bumi, demi cinta. Nah, ini jatuhnya apa? Kesyirikan, kufur amal, ya, walaupun tidak sampai keluar dari agama, tetapi itu dosa besar. Itu dosa besar. Nah, ada dua hal, ya, ini harus dicermati. Ya, demikian kurang lebih diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa in qasada ta'liqul kufri ala fi'li kufrin fil hal, kafara fil hal. Nah, ini yang tadi katakan, kata Imam Nawawi, barang siapa yang mentaklik kekufuran, maka dia kufur saat itu. Ini kata Imam Nawawi juga. Ya, Imam Nawawi mengatakan siapa yang mentaklik itu begini. Kalau pendeta itu ngasih saya rumah, saya kafir. Itu nggak usah nunggu dapat rumah, saat dia mengucapkan itu sudah kafir. Sehingga kita ingkari sebagian pendakwah yang mengatasnamakan perdebatan agama, mungkin saking semangatnya untuk menekankan, ada kalimat yang mengerikan kalau Anda mendengarkan. Ya, kalau Anda bisa mendatangkan, ya, Injil yang asli, maka saya jadi Kristen misalkan, untuk menekankan. Walaupun memang Injil yang asli sudah nggak ada, tetapi ini ada ta'lik, ada pengikatan kekufuran. Itu kalau secara hukum jatuh kekufuran pada dia. Niatnya mau membela Islam, tetapi dia jatuh dalam kekufuran. Jadi hati-hati, jangan kita katakan hal-hal seperti itu. Jangan kita bertujuan untuk mengislamkan orang, tapi justru kita mengorbankan keyakinan kita, agama kita. Jadi jangan sekali-kali mentaklik. Namanya mentaklik itu mengikat Islam dengan sesuatu. Kan
sebagian ini pada kesempatan yang telah lalu, sebagian anak muda itu kadang begitu. Ya, siapa yang ngasih saya sekian miliar, saya ikut agama dia. Ya nggak usah nunggu sekian miliar, saat itu Anda sudah jatuh kafir. Nah, ini adalah madhab yang masyhur dari madhab Syafi'iyah. Jadi lihat dalam kitab-kitab riddah, justru madhab yang paling ketat dalam permasalahan takfir itu justru adalah madhab Syafi'iyah. Paling banyak sekali. Khawanafiddin azakumullah. Makanya kalau sesuai dengan Syafi'iyah ya sebenarnya sangat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sangat. Ya. Ada satu faedah mungkin kita pahami bahwasanya orang-orang yang melaksanakan mawalid, perayaan maulid misalkan, kita ingkari ada sebagian ulama yang membolehkan seperti Imam Suyuti, Ibnu Hajar, Ibnu Salah sampai membuat kitab ya. Tetapi yang perlu kita beri catatan di sini, yang mereka anggap itu sebagai, bukan mengatakan sunnah ya, nggak pernah mereka mengatakan sunnah. Ibnu Hajar itu mengatakan ketika ditanya tentang perayaan maulid ini, itu bid'ah, la aslalaha minad din, ya. Itu bid'ah, tidak ada asal-usulnya dari agama. Tapi kalau baca Quran atau baca sirah, fala ba'as. Itu kata beliau. Kalau cuma baca sirah, baca Quran, itu tidak mengapa. Itu yang disebut bid'ah hasanah menurut beliau, walaupun kalau kita sepertinya tidak tepat ya. Tetapi menurut beliau demikian. Nah, maka di sini ada salah satu ulama Indonesia yang mendirikan ormas terbesar di Indonesia. Tentunya beliau berpendapat bahwasanya merayakan maulid itu bid'ah hasanah ya. Dengan catatan perayaannya itu cuma baca Quran sama baca sirah. Jadi seperti taklim lah. Jadi 12 Rabiul Awal kita taklim sirah. Nah itu namanya perayaan. Atau baca Quran. Seperti itu saja. Beliau menulis satu kitab ya, kemarin kita baca tentang tanbihat, tentang peringatan dari beliau ya, yang melakukan maulid dengan kemungkaran-kemungkaran. Anda baca di situ, subhanallah. Mungkin kalau dipraktekkan akhirnya jadi bid'ah mungkaroh semua. Misalkan di situ contoh beliau, kita sebut saja ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyebutkan yang hasanah itu kalau membaca Quran atau membaca sirah, itu yang hasanah. Tapi akan jadi bid'ah mungkaroh kalau ada kemungkaran. Contohnya apa? Kalau dilaksanakan penuh ikhtilat. Kira-kira ikhtilat nggak? Ikhtilat. Kemudian di acara tersebut ada ma'azif, ada musik-musik. Beliau haramkan. Kira-kira ada nggak? Ada. Beliau contohkan perayaan, tapi pertunjukannya tanding, pencak silat. Beliau contohkan di situ. Itu mungkaroh. Bukan pencak silatnya mungkar, bukan, tetapi pertunjukannya di dalam perayaan itu. Kemudian termasuk yang beliau anggap mungkar adalah penyalaan api, obor api di malam itu. Beliau anggap sebagai kemungkaran. Dan kata beliau, siapa yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu dapat pahala. Gitu. Jadi pahami ya. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, ini sebagai faedah saja. Sehingga kalau sebenarnya benar-benar mengamalkan apa yang sesuai tuntunan, ya tidak akan sejauh itu dari syariat. Ya. Ya demikian, fadhal dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Silakan. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mustaban ma qala fa'ala al-badi minhuma hatta yata'adda al-madlum. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari sahabat Abi Hurairah
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mustaban maqala, dua orang yang saling mencela, dua orang yang saling menghina, ya, fa'alal badi minhuma, maka dosa itu akan ditanggung pada yang pertama, ya, hatta yata'addal madlum, sampai korbannya ini melampaui batas dalam membalas. Jadi kalau ada orang yang mencela kita, kita balik cela yang seimbang, itu tidak bersalah yang kedua ini. Yang bersalah tetap yang pertama karena dia memulai dalam mencela. Adapun celaannya sudah impas sampai si korban ini melampaui batas. Mohon maaf, contoh ya. Mohon maaf, kita contoh saja. Ini contoh tapi jangan ditiru ya. Si A memanggil si B, dasar kamu jelek. Mencela kan, dasar kamu jelek. Si B kalau jawabnya kamu juga jelek, maka tetap yang berdosa yang pertama. Celaannya impas, celaannya ini impas. Hanya saja yang pertama dosa karena memulai ya celaan tersebut. Tapi kalau yang kedua, ya misalkan si A mengatakan si A ini, dasar kamu jelek, kemudian dibalas, kamu sudah jelek, pendek, miskin misalkan, maka ini sudah melampaui batas. Maka yang salah bukan yang pertama lagi. Memang yang pertama salah, tapi yang kedua lebih salah lagi karena melampaui batas. Balasannya ini melampaui batas. Ya. Apalagi kalau dia balas celaan dengan perbuatan. Nah ini sering biasanya kalau anak-anak sekolah masih SD, SMP itu sering. Yaitu hadis yang kedua nih kaitannya nih. Hadis yang kedua, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rahul Bukhari wa Muslim. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Fasik itu keluar dari ketaatan. Wa qitaluhu, tapi memeranginya itu kekufuran. Jadi kalau ada si A mencela kemudian dibalas dengan mukul, yang mukul dosanya lebih gede. Ya. Yang mencela itu fasik, yang memukul itu kufur. Tapi kufur amal ya maksudnya di sini. Maka hati-hati di sini. Ya. Jangan sampai kenapa kamu pukul si fulan? Dia mencela saya, Ustaz. Sesungguhnya kamu itu lebih jelek daripada yang mencela. Yang mencela pun salah. Ya. Maka di sini, ya. Ikhwan fillah azakumullah, dua hadis ini mengingatkan kita yang pertama, anna ismat sibab al-waqi' min al-itsnain, bahwasanya orang yang saling mencela dari dua orang, kalau celaannya itu imbang, maka dosanya mukhtas bil badi, maka akan dosanya terkhusus pada yang memulai. Illa ayatajawaz as-sani, kecuali pihak yang dizalimi melampaui batas. Ya. Fayaqulu lil badi aktsar mimma qala lahu, dengan dia mengatakan atau mencela dengan celaan yang lebih banyak lagi. Ya. Kemudian kalau dia membalas dengan sesuatu yang lebih jelek, ya, maka ini juga ya sebuah musibah. Qanafiddinazakumullah. Ada orang mencela kita, si babul muslim mencela seorang muslim, kemudian kita balas dengan bentuk tindakan kekufuran, mukul. Ini hati-hati, biasanya anak-anak SD, SMP. Ya, bener gak? Ya, hati-hati. Kalau diejek, kamu juga. Ya. Kita cuma membalas demikian saja, itu kita tidak berdosa. Dikatakan, dasar kamu jelek, kamu juga. Ini paling aman sebenarnya.
kamu jelek, kamu juga. Dosa kamu begini, ya kamu juga. Seperti itu saja, jangan lebih dari itu. Kalau lebih, nanti kita akan lebih berdosa. Apalagi baru diejek, dosa kamu jelek, marah, pukul. Nah, ini dosanya lebih besar lagi. Jangan sampai. Ya, jangan sampai demikian. Ya. Aslul fusuq al-khuruj 'anil istiqamah wal jur. Kefasikan itu dinamakan fasik karena keluar dari yang lurus, keluar dari yang benar, itu fasik. Ya. Wal murad fi syar'i al-khuruj 'an hududi syariah. Yang dimaksud di sini secara syariat, fasik itu adalah keluar dari ketentuan syariat. Wa 'anit ta'ati, dan keluar dari ketentuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma'nal hadis. Adapun makna hadisnya, fasabul muslim bi ghairi haqqin haramun bi ijma'il ummah. Mencela seorang muslim itu haram sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa fa'iluhu fasik, dan pelaku yang mencela itu dia dapat gelar fasik. Sehingga kalau ada orang yang mencela kemudian kita jawab dengan ya fasik, itu bisa. Ya zalim, itu bisa. Tapi jangan lebih dari itu. Kita dicela, kemudian kita balas ya fasik, ya zalim. Tapi jangan lebih dari itu. Nah, itu kalam mubah ketika kita dizalimi. Amma qitaluhu bi ghairi haqqin, adapun memerangi seorang muslim tanpa hak, fala yukfar bihi, maka dia tidak dijatuhi kekufuran dengannya inda ahli haq, di sisi ya ahli sunnati wal jamaah. Kufran yukhriju bihi anil millah, yaitu dengan kekufuran yang keluar dari agama, tidak. Tapi kekufuran di sini adalah kufur amali. Ya, kufur amali. Ada yang mengatakan kufrul ihsan wan ni'mah wal ukhuwah al-islamiyah, yaitu dia mengkufuri kebaikan, kenikmatan dan ukhuwah Islamiyah. Kita kan menjadi saudara muslim itu nikmat. Maka dengan melakukan tindakan mencela atau kemudian memukul, itu mengkufuri nikmat ukhuwah. Karena kenikmatan ukhuwah itu nikmat yang sangat besar. Atau ada yang berpendapat ya'ulu ilal kufri bi syu'nihi, bahwasanya tindakan memukul orang yang menzalimi kita, melakukan pembalasan yang lebih daripada kezaliman tersebut, itu bisa menghantarkan kepada kekufuran. Wakilah, dan yang mengatakan annahu syabihun bi af'alil kuffar. Ada yang mengatakan bahwasanya mencela kemudian dibalas dengan dimukul itu serupa dengan perbuatan orang-orang kafir. A'udzubillahi min dzalik. Hakadha qalahu an-Nawawi fi syarh Muslim. Demikian dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Sehingga di sini ya ikhwan fillah azakumullah, harus kita hati-hati, menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Ya, kita ringkas taklim hari ini, yaitu yang pertama, yaitu jangan kita terburu-buru untuk memanggil saudara kita dengan sebutan wahai kafir atau wahai musuh Allah. Karena kalau tidak demikian akan kembali kepada diri dia. Ya, kemudian yang kedua, mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan dia berhak mendapatkan gelar fasik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian memukul, memerangi ya seorang muslim itu tindakan kekufuran. Tapi kekufurannya itu kufur amal, yaitu kufur nikmat, ya, karena mengkufuri nikmat ukhuwah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, seluruh lafaz-lafaz kufur yang diitlakkan pada pelaku kemaksiatan
pelaku dosa besar di bawah kekufuran dan kesyirikan, maka lafaz kufur tersebut dibawa kepada makna kufur amali. Ini penting ya, seperti pembahasan yang kemarin ya, ketika ada hadis-hadis yang ancaman dari sebuah dosa besar, tetapi kok lafadznya khalidan finnari ya, kekal di neraka, mukhalladan fiha abada misalkan, maka itu babnya bab tahlil, yaitu untuk menunjukkan dosa itu sangat besar sekali, mendekati kekufuran ya, tetapi tidak sebagai pemfonisan. Itu semuanya dibawa kepada hadis-hadis ancaman, bukan untuk pemfonis ya, karena kaidahnya dalam ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kekufuran itu akan terjatuh pada dosa-dosa kekufuran dan kesyirikan dengan berbagai macam bentuk kekufuran tadi. Rinciannya di mana? Rinciannya di kitab fikih sebenarnya. Justru kalau di kitab-kitab akidah itu tidak membicarakan secara vonis individualnya, itu tidak ya, lebih kepada status ini perbuatannya menyimpang, ini yang benar dan seterusnya. Tapi untuk permasalahan takfirnya, murtad atau tidaknya, itu masuk di pembahasan fikih, di ahkam riddah, di semua madhab ada. Dan yang paling rinci dalam masalah itu dua madhab, madhabnya Abi Hanifah dan madhabnya Imam Syafi'i. Karena dalam sejarah dua madhab inilah yang memegang qadhi, hakim di berbagai negeri biasanya. Kalau di Indonesia ya kan Syafi'iyah gitu ya. Di India misalkan daerah-daerah Pakistan, India, Afghan itu kan Hanafi. Ya, itu dari dulu memang demikian. Sehingga dalam perincian seorang itu sudah keluar dari Islam atau tidak, itu perincian dari vonisnya itu paling banyak di pembahasan fikihnya madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Bisa dilihat, bahkan sangat rinci sekali. Yang mungkin kalau kita sampaikan di majelis ini, orang yang istilahnya nggak pernah membaca akan kaget ya, akan kaget sekali. Perinciannya sangat detail dan terperinci dalam masalah-masalah kecil sekalipun, dari masalah dikafirkan karena masalah pakaian, dalam masalah makanan, dalam masalah macam-macam ya. Dan intinya bagi kita semuanya, hati-hati, jangan terburu-buru untuk menyematkan gelar kekufuran, karena kalau salah akan kembali kepada kita. Intinya belajar, dan kalau memang bukan ranahnya, kembalikan kepada para ulama, maka kita selamat. Ya demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya. Nasallallahu taufiq wal hidayah, salamah, wa nas'alullah al-jannah, wa na'udzu bika minan nar, wa na'udzu billahi minan nar, wa na'udzu billahi minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.